Pembahasan yang pertama yaitu fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka secara harfiah fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Terdapat dua objek kajian dalam fonologi, yaitu yang pertama, bunyi-bunyi bahasa yang kehadirannya tidak membedakan makna disebut fonetik. Fonetik merupakan kajian fonologi yang membahas proses produksi bunyi bahasa atau pengucapan bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tanpa mengaji perubahan atau perbedaan manaknya. Fonetik memiliki tiga tugas utama, yaitu menyelidiki ciri bunyi bahasa, menyelidiki bagaimana bunyi bahasa dihasilkan, menyelidiki bagaimana bunyi bahasa diterima oleh pendengar. Yang kedua, bunyi-bunyi bahasa yang kehadirannya membedakan makna disebut dengan fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi bahasa tersebut sebagai pembeda makna. Jenis bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap di atas yaitu bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa melalui proses hambatan. Jenis vokal bahasa Indonesia ditentukan berdasarkan maju mundur lidah saat pengucapan, bentuk mulut, dan struktur. B. Bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa selain bunyi vokal yang dihasilkan melalui proses hambatan dengan memadukan artikulator aktif dan artikulator pasif. C. Identifikasi fonem. Secara jelas, fonem memberikan perbedaan makna atau tidak, sebab bunyi bahasa yang lain terdapat dalam lingkungannya sangat bervariasi. Kehadiran suatu bunyi bahasa dapat diidentifikasi secara jelas, apakah memberikan perbedaan makna atau tidak dapat dilakukan jika bunyi bahasa pada lingkungannya relatif sama. Yang kedua, morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji morfem dan kombinasinya. Sedangkan morfem itu sendiri adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian yang bermakna lebih kecil. Terdapat berbagai jenis morfem, yaitu morfem bebas atau dasar adalah morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri, misalnya saya, duduk, kursi, kapal. Yang kedua, morfem terikat atau dasar, yaitu morfem dasar yang hanya dapat menjadi kata